Puluhan aktivis menamakan diri sebagai Praksi Rakyat Kalimantan Timur melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jalan Gajah Mada. Aksi damai tersebut untuk menggalang simpati Pemprov Kaltim agar mendukung para aktivis menggugat Undang-Undang Minerba yang baru ke Mahkamah Konstitusi. Aksi para aktivis dari jaringan advokasi tambang dan wahana lingkungan hidup itu ditandai dengan penyerahan nampan bertuliskan Judicial Review Undang-Undang Minerba. Mereka tidak setuju kewenangan atas sumber daya tambang ditarik menjadi otoritas pemerintah pusat. Dalam pandangan Jatam Kaltim, Undang-Undang Minerba yang baru memangkas kewenangan daerah dalam tata kelola pertambangan. Sementara daerah-daerah di Kaltim ada yang telah memiliki pembatasan terhadap aktivitas pertambangan. Dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru, kewenangan daerah diterabas dan hal tersebut akan memberikan daya rusak terhadap lingkungan yang tinggi. Mandat rakyat terkait mengenai keselamatan. Bahwa judicial review ini adalah ingin mengoreksi sejumlah pasal yang justru itu tidak menguntungkan bagi kepentingan masyarakat, terutama pemerintahan daerah ya. Ada sejumlah pasal yang kita lihat itu justru makin membuat posisi daerah justru lemah. Salah satunya adalah bagaimana pasal-pasal tersebut menjadi ancaman terhadap kebijakan moratorium Pemprov Kaltim. Kaltim telah punya inisiatif untuk melakukan moratorium pertambangan, izin pertambangan, dan dengan ditariknya kewenangan perizinan pertambangan pusat, itu akan mengaktifkan lagi izin-izin yang telah berakhir, izin-izin yang telah dicabut, izin-izin yang bermasalah, yang telah dievaluasi oleh daerah, dan tentu ini akan menjadi ancaman terhadap semangat moratorium yang itu punya rencana atau punya semangat membendung atau menghadang laju kerusakan lingkungan. Jatam Kaltim menjadi satu di antara 4 pihak pendaftar Judicial Review Undang-Undang Minerba ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pihak lainnya menggugat adalah Eksekutif Nasional Walhi serta 2 warga korban kriminalisasi perusahaan tambang. Ada 9 pasal dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020 tentang perubahan Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009 yang digugat para aktivis. Pasal-pasal yang dipersoalkan berkaitan dengan sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan minerba, kemudian jaminan operasi industri pertambangan meski bertentangan dengan tata ruang. Selain itu juga soal perpanjangan izin otomatis atau kontrak karya dan PKP 2B tanpa evaluasi dan lelang, serta pasal pembungkaman hak veto rakyat yang tidak setuju terhadap keberadaan proyek pertambangan dari hulu hingga hilirnya di pembangkitan. Itulah yang kita sebut. Hal lainnya adalah di Undang-Undang Minerba baru ini, itu juga mengaktifkan klausul bahwasanya akan menjamin wilayah pertambangan tidak akan berubah. Ada sejumlah wilayah yang sebenarnya di Kaltim itu telah menolak kehadiran sektor batubara, contohnya Balikpapan. Balikpapan itu punya perwali kawasan bebas tambang. Balikpapan juga menegaskan dalam Perda RT/RW-nya kawasannya itu adalah 52% adalah kawasan lindung. Nah, ini tentu akan tidak mendapatkan dukungan dari undang-undang yang baru ini yang punya karakter eksploitatif. Sementara lainnya adalah di Kaltim di masa pengakhiran Awang Faruk Ishak menyatakan 2,4 juta hektar lahan Kaltim itu sebenarnya bisa kembali lagi ke masyarakat. Apa itu 2,4? 2,4 adalah total perizinan yang telah berakhir, izin tambang yang telah berakhir dan dicabut. Seharusnya itu dikembalikan ke daerah untuk menjadi misalnya wilayah pangan, wilayah pemukiman atau kehutanan. Namun dengan semangat Undang-Undang Minerba itu kami yakinkan tidak akan terjadi. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.